Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita teruskan kembali untuk pembahasan Fathul Qorib pada malam hari ini, masih di bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu lan haram. Wa yahrumu lan haram apa syamu khamsati ayyamin, muasani 5 pira-pira dina. Haram puasa dalam 1 tahun itu di 5 hari. Ada 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Al-idani nyatanya idloro, 2 hari raya. Saumu yaumi idil fitri, tegese puasa ing dina idil fitri wa idil adha lan idul adha. Pada hari raya ini diharamkan untuk berpuasa karena memang hari itu adalah hari Dhiyafah. Hari di mana ini adalah suguhan dari Allah untuk semuanya tidak boleh berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa ayyamut tasyriqi lan bir-bir dina tasyriq, begitu juga hari tasyriq. Hari tasyriq juga tidak boleh berpuasa. Hari tasyriq itu terjadi pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kenapa dinamakan tasyriq? Karena pada hari itu kebanyakan orang pada menjemur daging. Karena memang dulu belum ada kulkas, jadi untuk pengawetan daging dengan cara dijemur. Jadi karena saking banyaknya daging pada hari itu, kemudian dijemur, diawetkan untuk menjadi lauk tiap harinya. Ini juga kemurahan dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, kita semua, untuk bisa menikmati hidangan setelah adanya hari raya Idul Adha atau Udhiyah, hari raya kurban. Mungkin disiapkan 3 hari juga untuk kita bisa menikmati daging. Kalau ada, tapi kadang-kadang ada beberapa tempat ya dagingnya hanya sehari aja selesai. Tapi hari tasyriqnya tetap jalan, tetap tidak boleh berpuasa pada hari itu bisa menjadi ketetapan hukum. Wahya utawi ayyamu tasyriq iku salah satu telu allati ba'da yaumin nahri kang ing dalam sawise dina nahar. Jadi namanya hari tasyriq itu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Wa yukrahu lan dan makruhake tahriman kelawan makruh tahrim. Makruh yang sangat makruh, artinya makruh tahrim itu. Apa saumu yaumi syakki, muasani dina syak. Berpuasa pada hari syak itu makruhnya makruh tahrim. Hari syak itu adalah tanggal 30 bulan Sya'ban. Karena hari itu disebut Yaumus Syak karena mungkin saja tanggal 1 bulan Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban, maka hari yang diragukan. Bila sababin kelawan tanpa sabab, yaktadi kang natarapi apa sabab somahu ing muasani Yaumus Syak. Jadi puasa hari Syak tanpa sebab yang menuntut untuk harus puasa di hari itu. Kalau ada sebab yang menjadikan puasa di hari itu, ya nggak apa-apa. Wa asyaron awai syarat sapa musannif uki musannif li ba'di suwari hadas sababi maring sebagiannya pira-pira contohnya ikilah sebab dikole ikilah ada musannif. Di sini Imam Musannif mencontohkan puasa hari Syak di mana di situ ada sebab, yaitu illa aywafaqo angin yento metuki apa som adatan ing pengadatan lahu kadue syakhs fi tatawwuhi ing dalam puasa sunah syakhs. Kaman kaya wong adatuhu kang utawi pengadatane man iku syamu yaumin puasa sedina wa iftaru yaumin lan buka sedina seperti Nabi Daud.
fawafaqa mongko metuki apa saumuhu puasane wong ya masyaki ing dalam dina syak. Walahulan iku kaduwe wong man syamu yaumi syaki utawi puasane dina syak. Jadi di sini ada contoh. Jadi makruh tahrim orang berpuasa di hari syak yang tanpa sebab, kecuali kalau ada seorang yang membiasakan berpuasa, kemudian kebetulan puasa yang dia lakukan itu pas menepati di hari syak. Seperti ada orang yang biasa berbuka satu hari, berpuasa satu hari, seperti puasanya Nabi Dawud, pas kebetulan pas berpuasa, pas di hari syak, maka puasa di hari syak itu tidak apa-apa. Walahulan iku kaduwe syakhs yamu yaumi syaki muasani dina syak dan hale malih an qadain saking qada wa nadrin lan nadar. Begitu juga boleh puasa hari syak tapi alasannya sebabnya adalah karena qada. Mungkin ada satu hari yang belum diqodoni, kemudian masih tersisa tanggal 30 bulan Sya'ban, maka dia puasa di tanggal 30 bulan Sya'ban atau hari syak, maka boleh. Ataupun puasa nadar. Wa yaumus syakki utawi dina syak, adapun yang disebut dengan hari syak, hari yang diragukan. Wa yaumus tsalatsina yaiku dina tanggal 30 min Sya'ban saking bulan Sya'ban. Jadi ini sekarang sudah bulan Sya'ban ini. Sekarang bulan Sya'ban, nanti kalau ada tanggal 30 bulan Sya'ban, maka termasuk bagian dari yaum syak. Idalam yura nalikana ora tentingane apa hilalu hilal. Lailatahain dalam mengene yaum syak atau ya yaum syak tanggal 30. Ketika hilal tidak bisa dilihat, tapi ketika hilal bisa dilihat berarti pada hari itu juga sudah masuk tanggal 1. Ma'asuhuwi sertane padange langit. Wa tahaddatsalan cerita sopan nasu menungso biru yatihi kelawan ningali hilal. Walam ya'lam lan orang ora sapa adlun wong adil siji ro'ahu kang ningali sapa adlun ing hilal. Au syahida ta nakseni biru yatihi kelawan ningali hilal sapa sibyanun bocah cilik, sapa sibyan biru bocah cilik. Au abidun atau biru-biru kawula, au fasaqatun atau biru-biru wong fasik. Atau juga tidak ada satu orang adil yang melihat bulan, atau bisa yang melihat bulan itu sibyan atau orang-orang yang punya sifat rik atau hamba ataupun orang-orang fasik. Waman utai sapane wong. Ini sudah pembahasan yang lain lagi tentang masalah kafarat ini. Waman utai sapane wong iku wati awati sapa man berhubungan suami istri. Fina hari Ramadan dalam awane bulan Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan. Fi hali kaunihi dalam tingkah anane man iku amidan sengaja, iku amidan nejo, memang bertujuan, punya penyengajaan. Wa fil farji dalam farji. Wa huwa halu taiman iku mukallafun wong kang mukallaf, orang yang diwajibkan bisomi kelan puasa. Wa nawalan niat sapa man minal laili awit saking wengi. Wa huwa halu taiman iku atimun wong kang dosa bihadal wati kelawan ikilah wati li ajlis syaumi karena are puasa. Barang siapa yang berhubungan suami istri di siang harinya bulan Ramadan, di mana dia itu memang sengaja melakukannya dalam farji, dan dia juga orang mukallaf, orang yang memang diwajibkan puasa dan sudah niat puasa dari malam hari, kemudian dia berdosa dengan wati yang dilakukannya karena memang kondisi sedang puasa. Di samping itu fa'alaihi mongko iku wajib ing atase man al qada utawi qada wal kafaratu lan kafarat, dan dia wajib qada dan juga kafarat. Wa hiya utawi kafarahnya iku itu raqabatin merdeka kawula. Kafaratnya itu memerdekakan hamba sahaya. Mukminatin kang mukmin. Wa fi ba'din nusakhilan iku dalam setengah nusakh salimatun utawi dawuh salimah. Di samping mukmin, raqabah yang mukmin juga selamat minal uyubi saking pira-pira cacat al mudirrati kang bahayani. Bila amali kelawan penggawean wal kasbilan sing nyambut gawe. Jadi hambanya itu hamba yang memang benar-benar selamat dari cacat yang bisa menjadikan memperlambat pekerjaan, atau cacat yang bisa menjadikan dia
pekerjaannya menjadi tidak baik katakan, atau menjadi tidak sempurna, atau cacat-cacat yang mengurangi nilai kemanfaatan seorang hamba, seorang budak. Jadi kalau orang ini batalnya puasa itu karena wati, di samping qadha dia wajib kafarat. Kafaratnya yang pertama yaitu memerdekakan budak. Tapi kalau mau kemudian muncul permasalahan sekarang perbudakan tidak ada. Sudah tidak ada perbudakan ini. Bagaimana ini? Fa illam yajidha, mongko lamun orang nemu sapa man ing raqabah fasya musyahraini mongko wajib apa puasa 2 bulan mutatabi'aini kang nuli-nuli karone. Maka wajib baginya puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati mongko lamun ora kuasa sapa man kemudian tidak mampu juga untuk berpuasa 2 bulan. Fa illam yastati mongko lamun ora kuasa sapa man saumaha ing muasani syahraini fa idha sittina mongko wajib apa aweh pangan wong swidak apa ini miskinan wong miskine au faqiran atau fakire. Jadi kalau kemudian tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib baginya untuk memberikan makan 60 orang miskin atau orang fakir. Likulli miskinin niku kadhe saben-saben wong miskin siji mudun uti sak mud. Setiap seorang miskin satu itu 1 mud. Ai mimma yaji'u, ai mimma saking barang yaji'u kang nyukupi apa ma fi shadaqatil fitri dalam sedekah dalam zakat fitrah. Jadi yang diberikan 1 mud itu dari sesuatu yang memang mencukupi untuk memberikan zakat fitrah berupa makanan pokok. Fa in ajaza mongko apa sapa man, tidak mampu juga mamanya. Anil jami'i saking sekabiane istaqarrat maqad tetap al kafaratu kafarat fi dhimmatihi in dalam tanggungan man. Jadi ketika tidak mampu semuanya tiga-tiganya itu, maka kafarat itu masih tetap menjadi tanggung jawabnya. Wa idza qadara mengkolanakan kuasa paman ba'da dzalika dalam sawise mengkono ajaza, ketika kok kemudian kemudian dia mampu ala khoslatin setingkah siji min khisalil kafarat sing bila-bila tingkah kafarat yang 3 itu mampu di salah satunya mungkin memerdekakan budak atau puasa 2 bulan atau kemudian memberikan makan 60 orang miskin. Fa'alaha monggo nglakoni sapa man ing khoslah, maka lakukan yang dia mampu dari 3 hal. Jadi selama belum membayarnya berarti masih dalam tanggungannya. Kemudian ketika kemudian sudah suatu saat mampu untuk melakukan salah satu dari 3 hal, maka lakukanlah untuk membebaskan dia dari kafarat itu tadi. Sudah cukup untuk kafarat. Wa man utsapane wong iku mati sapa man. Kemudian ketika ada kasus orang meninggal. Wa alaihi lan iku ngetese manusiamun utawi poso. Fatat kang pot faitun kang pot min Ramadan sing bulan Ramadan. Ada orang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa. Ada puasa yang tidak dilakukannya atau dilaksanakannya di bulan Ramadan. Tidak dilakukannya itu bi'udrin kelawan udzur. Ada alasannya. Kaman kaya wong afdhara kang mokelman fi dalam Ramadan 5 rodin karena sakit, seperti orang yang berbuka tapi karena sakit. Walam yatamakkan ora kongang sapa man min qadaihi saking ngodoni saum dan dia tidak ada kesempatan waktu untuk mengqadoninya. Kain istamarro kaya yang tetap apa maradhuhul man hatta mata sehingga mati sapa man. Seperti dia tidak punya kesempatan waktu untuk mengkodo puasa itu tadi. Contohnya umpamanya sakitnya terus berlanjut sampai dia wafat setelah bulan Ramadan. Fala itsma mengkorona dosa iku maujud alih ngatese man. Fi hadal faidin dalam ikilah poso kang pot. Wala tadarokal rawono nusuli sapa man bil fidyah iklan fidyah. Jadi tidak ada ketentuan apapun. Ketika ada orang mati, baginya ada puasa yang tidak dilaksanakannya di bulan Ramadan, tapi tidak melaksanakannya itu karena memang ada udzur. Contoh ada orang yang berbuka mokel di bulan Ramadan, tapi alasannya sakit
dan tidak ada kesempatan untuk mengkodoinya. Seperti sakitnya itu terus sampai bulan Syawal, bulan haji, masih terus sampai umumnya sakitnya berlanjut sampai malah meninggal, maka tidak ada dosa baginya dan tidak harus bayar fidyah, tidak ada sesuatu apapun yang harus dilakukannya. Ini karena memang tidak ada kesempatan untuk mengkodokkannya. Wa in fata lamun toh pot opo som bi ghairi udrin kelawan tanpa udur, tapi kalau puasa itu kemudian tidak dilaksanakannya tidak ada udur, wa matalan mati sapa man qabla tamakunin dalam sadurunge imkan sadurunge kongang minang qodoi saking ngodoni saum apa ama mongko aweh panganan sapa wali anhu saking an ay akhraja tegese ngetokake sapa waline sapa waline anil mayyiti atas nama mayit mintir katihi saking bandane mayit. Kalau mamanya tidak puasanya itu bukan adanya udur, mungkin karena hanya sesuatu dia malas atau apalah katakan, dan mati sebelum dia mampu untuk mengkodoinya, maka walinya mengeluarkan dari harta peninggalannya fidyah berupa bentuk makanan. Likuli yaumin iku kate saben-saben sadina fatakang pot apa yaum mudu ta'amin utawi samude panganan. Wa huwa utawi mudu ta'amin iku ritlun sa'ritel wa thuluthulan sepertelu bil Baghdadi kelawan ritel Baghdad. Wa huwa utawi ritul Baghdad bil kaili kelawan tentaker iku nisfu qadahin separone qadah. Separone qadah misrin kang bangsa Mesir. Qadah itu ya bisa ada yang memaknani canduk. Ya, takaran lagi juga ya. Kalau di sini mungkin liter lah katakan. Wa mau tawi barang zakarahu kang nutur ingma sapal musanifu ki musanif wal qaulu yaiku qaul al jadid kang jadid. Apa yang disampaikan oleh musanif tadi at'ama anhu likuli yaumin mudun itu adalah menurut qaul jadid. Wal qadimu tawi qaul qadim iku la ta'ayyan ora dadi tertentu atau iku la ta'ayyan ora dadi wajib apa al-it'amu aweh panganan. Bal yajuzu balik wenang boleh lil wali kate wali atur hal malih apa ya suma yen to mosoni sapa wali anhu saking mayit. Menurut qaul qadim itu boleh walinya itu nyaur ya mengkodoni puasa atas nama mayit. Jadi yang puasa walinya itu boleh. Kama kaya keterangan bal yusanu balik dan sunake lahu kadue wali apa dalika mengono som. Bahkan disunahkan bagi wali untuk memuasaininya atas nama mayit. Kama kaya keterangan fi syarahil muhadzabin dalam kitab syarah muhadzab. Wa sawwabalan benerake ing sapa Imam Nawawi fi Raudhah dalam kitab Raudhah al jazma ing ketetapan bil qadimi kelawan qaul qadim. Dan Imam Nawawi di dalam kitab Raudhahnya itu membenarkan dan memantapkan apa yang ada di dalam qaul qadim. Artinya di sini boleh kemudian walinya itu berpuasa atas nama orang yang meninggal. Tidak harus kemudian bentuknya fidyah. Wa syaikhu tayu wong tua, orang yang tua sekali ini. Wal ajuzulan wong kang wis apes nini atau kakek-kakek yang sudah sangat tua ini. Wal maridulan wong kang loro, orang yang sakit. Alladzi la yurja kang ora den arep-arep apa buruhu warase. Marid yang sudah tidak ada harapan sembuh. Iku in aja jalan untuk apa sapa kulun saben-saben suci minhum saking kabeh salah tiga itu syekh ajus marid anis saumi saking poso yuktir mongko buka sapa kulun. Ketika sudah tidak mempuasa maka berbukalah. Wa yut'imu lan aweh panganan sapa kulun an kulli yaumin saking saben-saben sak dina muddan ing sak mud. Maka kemudian dia tidak puasa dan baginya ketika tidak puasa itu kemudian memberikan makanan untuk tiap-tiap harinya itu satu mud. Wala yajuzulan ora wenang, tidak boleh apa takjilul muddi ngeke sak mud qabla Ramadan dalam saat bulan Ramadan. Dan tidak boleh untuk takjil, tidak boleh untuk ini udah kondisi orang tua banget
Ini sekalian aja diberikan makanan, dihitung 1 bulan, ini sudah nggak mungkin mampu puasa ini. Bulan Sya'ban diberikan, ini untuk nanti fidyah di bulan Ramadan ini untuk kakek yang sudah tidak mampu puasa, nggak boleh, nggak boleh. Jadi ya di situ tidak boleh sebelum Ramadan kemudian membayarkan fidyah. Wa yajuzu menang apa mud atau fidyah ini itu takjil ba'da fajri kulli yaumin dalam sa'wise fajare saben dina. Tapi kalau untuk hari itu boleh. Pagi-pagi kemudian berikan makanan 1 mud untuk tiap hari itu boleh. Pagi hari kakek yang sudah sangat tua itu nggak puasa, dan pagi hari itu juga memberikan makanan 1 mud kepada fakir miskin, nah, itu dibolehkan. Wal hamilu kang hamil, wal murdi'u lan wong kang nyusoni, iku in khafata lamun to kuwatir karone, keduanya khawatir ala fusihi ing atase pira-pira awak dheweke hamilan murdi, dororan ing bahaya, yulhiquma kang ngenani apa doror ing hamilan murdi bisomi sebab puasa, kadororil maridi kaya bahayane sakit, afdorota mongko buka karone hamilan murdi wa wajabalan wajib alaihi mengatas hamilan murdi awal qada. Kalau ada orang hamil dan menyusui, jika keduanya itu khawatir terhadap dirinya sendiri, dengan kekhawatiran jika kemudian dia puasa itu akan ada bahaya yang mengenai dirinya seperti sakit katakan, maka kemudian keduanya boleh berbuka dan wajib baginya qada. Wa in khafata lamun khawatir apa hamilan murdi, keduanya khawatir ala auladihi ma ing atase anak loro ing tapi beranake hamilan murdi, berbuka tidak puasa itu karena khawatir terhadap anaknya ya. Isqatil waladi tegese kelurone anak fil hamilin dalam kehamilan, mungkin takut keguguran ketika nanti dibawa puasa, nanti takut hamilnya menjadi keguguran. Waqillatul labani lan sedikit uan susu fil murdi ini dalam wong kang nyusoni, ya khawatir nanti jangan-jangan air susu itu jadi tidak keluar ketika untuk berpuasa, khawatir nanti anaknya menjadi kurang gizi, anaknya menjadi sakit dan sebagainya, khawatir terhadap anak. Afdharata mangko buka sapa karone, wa wajibalan wajib alaihi ma ing atase karone hamilan murdi awal qada lil iftari karena mokel, wal kafarat dan kafarat aidon halimali, tapi juga di samping itu dia harus bayar kafarat. Wal kafaratu te kafaratu iku ayyukhrija yen to iku ayyukhraja yen to den toake an kulli yaumin saking saben-saben sak dina apa mudun sak mud. Dan kafaratnya itu mengeluarkan dari setiap hari yang ditinggalkan di samping qada ini, setiap hari juga dia harus membayar 1 mud makanan. Bahwa te mudun kama kaya keterangan sabak kok dengan apa ma iku ridlun sa'ritul wa thuluthun lan sepertiga bil iraqi kelawan ukuran Irak. Wa yu'abbaru lan den gawe tembungan anhu saking Irak apa bil Baghdadi kelan Baghdad, sama Irak Baghdad sama ukuran dalam ukuran ini. Wal maridu tayu kang sakit, orang sakit, wal musafiru lan wong kang lelungan, orang yang pergian jauh ya, safaran kelawan lelungan tawilan kang adoh, mubahan kang den menangake, in tadarrara lamun tampa bahaya sapa karone mari lan musafir bisomi kelawan poso, ketika kemudian orang yang sakit atau bepergian jauh itu tadi kemudian ketika berpuasa itu justru mengalami hal-hal yang menjadikan berbahaya, artinya nanti dia ada hal yang tidak diinginkan atau ada hal yang dirasakan yang kemudian menjadikan tidak enaknya badan katakan, iku yuftirani berbuka karone marid lan musafir, wa yaqdiyani lan ngodoni karone, boleh berbuka dan nanti dua-duanya qadha. Walil marid lan iku kadhe wong kang sakit, ing kana lamun ta ana apa maradhuhu sakite marid, ana iku mutbiqan terus-terusan apa sekang wenang tarkun niat itu ninggal niat minal laili saking wektu wengi. Jadi ketika ada orang yang sakitnya itu terus sakit parah yang kemudian terus dalam kondisi sakit, maka pada malam harinya itu dia tidak boleh saja untuk tidak niat
artinya sudah dari malam itu sudah tidak melaksanakan niat puasa, artinya sejak malam sudah niat untuk tidak berpuasa itu boleh. Kalau sakitnya itu terus-menerus. Walam yakun lan lamun orang ana pemarut iku mutbikon terus-menerus. Kama lau kana kaya masalah lamun ono. Sapa marid iku yahmu panas sapa marid waktu dalam waktu siji duna waktin hal itu waktu kang liya wa kana lan ono apa marid waktu syuru'in dalam waktune itu tumandang fis shaumi ing dalam puasa iku mahmuman panas falahu mongko iku kaduwe marid tarkun niati utawi ninggal niat wa illa lamun ta ora kana fa alaihi mongko iku wajib ing atase marid an niat utawi niat lain dalam waktu wengi. Jadi kalau mamanya sakitnya itu tidak terus menerus. Seperti contoh mamanya satu saat panas sakit, satu saat juga agak reda, agak enakan katakan. Dan kemudian pada waktu dia puasa, mau puasa katakan waktu sahur malam hari itu pas panas-panasnya katakan, maka boleh untuk nggak usah niat, artinya sudah nggak usah puasa. Tapi begitu kemudian malam pas waktu sahur juga lagi enak, lagi agak mendingan, maka wajib baginya untuk niat. Walaupun nanti ketika kemudian pas berpuasa dia tidak mampu, maka boleh baginya untuk berbuka. Kain adat lamun to bali opol huma panase waktu jalan butuh atau hajat sapa marid al lil fitri maring mokel maring berbuka aftara mongko buka sapa marid. Jadi ketika kemudian pas siang hari panasnya kembali, sakitnya semakin datang dan semakin menjadi parah, butuh untuk kemudian makan atau minum atau apa katakan yang sehingga dia menjadi batal puasa, maka boleh baginya untuk membatalkan puasa. Puasa katalan meneng sawal musonif ki musonif an shaumit tatawwu saking puasa tatawwu. Di sini ki musonif tidak menerangkan tentang puasa tatawwu. Tidak menerangkannya. Wa huwa utawi shaumut tatawwu iku madkurun den tutur fil mutawwalatin dalam kitab kang den gawake keterangane. Wa min hulan iku saking shaumut tatawwu di antara puasa tatawwu ini saumu yaumi arafata utawi di puasa dina Arafah wa asyura alan dina Asyura wa tasu'alan puasa tanggal 9 bulan Muharram Asyura tanggal 10 wa ayyamul bidilan bir-bir dina kang putih-putih artinya tanggal 11 tanggal 13 14 15 hari-hari di mana terang bulan wasitatul lanam dina min syawalin saking saben-saben bulan Syawal. Ini di antara contoh-contoh bulan contoh-contoh puasa yang sunnah. Ini musonif tidak menerangkannya tentang masalah puasa sunnah dan puasa sunnah ini diterangkan dalam kitab-kitab yang memang luas pembahasannya, luas keterangannya. Di sini hanya dicontohkan beberapa contoh puasa tatawwu, puasa sunnah yaitu seperti puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa hari terang bulan, kemudian juga puasa 6 hari bulan Syawal. Itu dan masih ada puasa-puasa yang lain yang hukumnya sunnah. Begitu, mudah-mudahan kita semua nanti kita lagi masuk di bulan Ramadan ini sudah berdoa dari mulai bulan Sya'ban Allah barik lana fi Rajabah, dari bulan Rajab sudah berdoa, bulan Sya'ban sekarang wa Sya'ban wa balighna Ramadan, mudah-mudahan sampai di bulan Ramadan nanti kita bersama-sama untuk bisa berpuasa dan kita bisa nanti mengkaji kajian kitab ini bisa secara intens, mungkin bisa tiap malam seperti dulu lagi atau bagaimana nanti teknis dibahas. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman ini untuk puasa seperti itu. Jadi ada yang memang punya pendapat yang kadang-kadang keliru. Orang yang tidak puasa karena menyusui, kemudian dia tidak qadha, tapi hanya bayar fidyah saja. Dia tidak mengqadha puasa. Dia bayar fidyah untuk tiap harinya 1 mud. Itu salah. Ya dia ketika khawatir terhadap anaknya ya fidyah ya qadha. Kalau khawatir terhadap kesehatan dirinya justru dia hanya qadha saja. Itu seperti itu. Tapi ada yang menerangkan bahwa tidak qadha, tapi ketika tidak puasa karena menyusui atau hamil, khawatir terhadap anaknya dia hanya mengganti puasanya dengan fidyah tanpa qadha. Padahal dia harus qadha. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Kita tutup bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi